Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang kutipan karya tulis ilmiah. Tapi sebelumnya, memperkenalkan nama saya Faras Putra Ramadan dengan NIM 11225063. Saya Salsabella Rahman Nurbaita dengan NIM 11225056. Saya Alfurahma Firdaus dengan NIM 11225066. Saya Nadia Dwi Mahfuda dengan NIM 11225073. Saya Anastasia Sabrina Mauhi dengan NIM 11225081. Yang pertama adalah pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambilan kalimat, gagasan, atau pendapat dari sumber lain untuk mendukung argumen yang dalam karya tulis ilmiah. Kutipan berfungsi sebagai bukti penguat dan rujukan agar tulisan lebih kredibel. Yang kedua ada fungsi kutipan. Fungsi kutipan sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, memberikan dukungan teori terhadap argumen penulis. Itu artinya kutipan itu dipakai buat nguatin pendapat kita. Jadi apa yang kita tulis nggak cuma opini sendiri, tapi ada dasar teorinya dari ahli atau sumber terpercaya. Yang kedua, menunjukkan kejujuran akademik dengan mengakui sumber asli. Maksud dari itu, kita jujur kalau ide yang dipakai itu bukan murni dari kita. Kita nyebutin sumbernya sebagai bentuk menghargai penulis aslinya. Yang ketiga, memperkuat validitas karya ilmiah. Dengan adanya kutipan, tulisan kita jadi lebih dipercaya karena didukung oleh sumber yang jelas, bukan asal ngomong. Yang keempat, menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu nyontek tanpa nyebutin sumber. Dengan pakai kutipan, kita jadi aman karena sudah mencantumkan asal ide tersebut. Selanjutnya ada jenis kutipan. Kutipan itu ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu mengambil teks persis seperti sumber aslinya. Biasanya digunakan jika kalimat asli dianggap penting atau tidak bisa diubah. Ditulis dengan tanda kutip atau blok kutipan. Yang kedua, kutipan tidak langsung menyampaikan kembali gagasan dengan bahasa penulis sendiri. Tidak menggunakan tanda kutip, tetapi sumber tetap dicantumkan dan lebih sering digunakan agar tulisan lebih mengalir. Selanjutnya ada aturan penulisan kutipan. Yang pertama, sebutkan sumber, nama penulis, tahun dan halaman jika relevan. Setiap kutipan itu harus menyebutkan sumbernya. Terus yang kedua, gunakan gaya sitasi sesuai ketentuan. Penulisan kutipan harus menggunakan gaya sitasi sesuai ketentuan. Misalnya, apa, MLA, Chicago. Biasanya gaya sitasi ini ditentukan oleh dosen atau aturan penulisan karya ilmiah. Yang ketiga ada kutipan langsung kurang dari 40 kata ditulis dalam teks dengan tanda kutip. Yang keempat, kutipan panjang 40 kata ditulis terpisah sebagai blok kutipan. Jika kutipan langsung lebih dari 40 kata, maka penulisannya dipisah dari paragraf dan ditulis dalam bentuk blok kutipan. Yang kelima ada parafrase. Tetap wajib mencantumkan sumber. Meskipun menggunakan parafrase atau kutipan tidak langsung, sumber tetap harus dicantumkan karena ide tersebut berasal dari penulis lain. Nah, selanjutnya ada format tulisan
Yang pertama adalah format APA atau American Psychology Association. Format APA banyak digunakan dalam bidang psikologi, ilmu sosial, dan pendidikan. Penulisan daftar pustaka dalam format APA mengikuti aturan ketat yang harus diikuti agar hasilnya konsisten dan mudah dipahami. Untuk penulisan format APA ada di sebelah sini, yang dimana ditulis buku, penulis, AA, tahun, judul, buku, penerbit. Untuk artikel, penulis sama dengan AA, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman-halaman. Untuk website, penulis, AA, tahun, judul artikel, nama website, dan URL atau punya. Untuk format MLA atau Modern Language Association, format MLA banyak digunakan dalam bidang humaniora seperti sastra, sejarah, dan filsafat. Penulisan daftar pustaka dalam format MLA lebih sederhana dan seringkali digunakan di universitas yang memiliki program bahasa dan sastra. Untuk formatnya bisa dilihat di sebelah sini. Serta yang terakhir ada format Chicago. Chicago adalah gaya penulisan yang sering digunakan dalam sejarah, ilmu sosial, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Chicago menawarkan dua sistem untuk penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada notes dan bibliografi dan author guide. Di bawah ini adalah contoh format untuk keduanya. Seperti itu. Selanjutnya, tips mengutip dengan baik. Yang pertama, pilih kutipan yang relevan dengan topik. Kutipan harus berfungsi sebagai bukti atau penguat argumen, bukan sekedar tempelan. Pilih pernyataan yang benar-benar mendukung poin yang sedang dibahas. Mengambil kutipan yang tidak relevan hanya akan membingungkan pembaca dan mengaburkan fokus tulisanmu. Yang kedua, jangan terlalu banyak kutipan. Utamakan analisis penulis. Tulisanmu tersebut adalah milikmu, jadi suaramu harus lebih dominan. Kutipan hanya berperan sebagai pendukung. Yang ketiga, gunakan parafrasa untuk menjaga alur tulisan. Parafrasa adalah menuliskan kembali ide orang lain dengan bahasa dan gayamu sendiri tanpa mengubah maknanya. Yang keempat, pastikan semua kutipan masuk dalam daftar pustaka. Setiap ide, data, atau pernyataan yang bukan berasal dari pemikiran pribadimu wajib dipertanggungjawabkan. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh penulisan dalam karya ilmiah, yang dimana yang pertama ada contoh penulisan dari buku. Dan yang kedua ada jurnal dan terbitan dari karya ilmiah sejenisnya, seperti ini untuk contohnya. Selanjutnya ada contoh penulisan dari karya ilmiah yang tidak diterbitkan. Yang keempat ada dokumen resmi. Yang kelima ada dari internet, seperti ini harus mencantumkan link-linknya. Ya, jadi kesimpulannya, kutipan merupakan bagian penting dalam karya tulis ilmiah yang digunakan untuk mengambil gagasan atau pendapat dari sumber lain guna memperkuat argumen penulis. Kutipan berfungsi sebagai dukungan teori, meningkatkan kredibilitas tulisan, menunjukkan kejujuran akademik, serta menghindari plagiarisme. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, yang masing-masing digunakan sesuai kebutuhan penulisan. Dalam penggunaannya, kutipan harus mengikuti aturan penulisan yang benar dengan mencantumkan sumber serta menggunakan gaya sitasi tertentu seperti APA, MLA, atau Chicago. Oleh karena itu, penggunaan kutipan yang tepat akan membuat karya ilmiah lebih kuat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.